Halo, perkenalkan nama saya Gloria Kiran Sarkun dengan NIM 2004335 dari kelas 6C Akuntansi Keuangan, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Mem Weni A. Ginting SE MSc. Mari simak videonya. Jadi materi pembelajaran yang akan saya jelaskan saat ini adalah tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Nah, pembahasan di video kali ini meliputi yang pertama, apa itu penjualan konsinyasi, yang kedua, perjanjian konsinyasi, yang ketiga, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, yang keempat, keuntungan dan kerugian penjualan konsinyasi, dan pada bagian kelima ada contoh soal. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjualan konsinyasi. Dalam bisnis sekarang ini, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memperluas pemasaran dan memperoleh konsumen fanatik serta menghemat biaya. Dalam praktiknya, ternyata cara yang banyak digunakan adalah penjualan konsinyasi. Jadi, apa itu penjualan konsinyasi? Penjualan konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan dua pihak, di mana satu pihak selaku pemilik barang atau pengamanat atau konsignor, dan satu pihak sebagai komisioner atau penerima amanat atau konsigni. Yang kemudian, penerima amanat berkewajiban untuk menjualkan barang dari pengamanat dengan imbalan berupa komisi yang telah disepakati. Pembahasan yang kedua yaitu perjanjian konsinyasi. Di setiap kegiatan kerjasama pasti didahului dengan perjanjian antar pihak terkait. Hal ini bermaksud agar tujuan yang diinginkan tercapai serta hak atas keduanya terlindungi dari kecurangan. Hal tersebut juga berlaku dengan kegiatan konsinyasi. Kewajiban dan hak antara pemberi amanat dan penerima amanat tertuang dalam perjanjian konsinyasi. Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui kedua pihak sebelum barang yang dijadikan objek konsinyasi dikirim. Adapun isi dari perjanjian ini adalah: yang pertama, tanggungan pengamanat mengenai biaya terkait pengeluaran penerima amanat atas barang konsinyasi. Yang kedua, instruksi pengamanat terkait harga barang konsinyasi dan syarat kredit yang wajib dijalankan komisioner. Yang ketiga, jumlah fee atau komisi yang berhak diterima komisioner atas keuntungan barang konsinyasi yang terjual dari pengamanat. Dan yang keempat, barang yang terjual wajib dibuatkan laporan secara berkala oleh pihak komisioner yang disebut dengan laporan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada pengamanat disertai dengan uang hasil penjualan. Dan juga pengamanat memiliki tanggung jawab atas garansi barang yang terjual oleh komisioner. Dalam melakukan penjualan konsinyasi, tentunya terdapat alasan, baik untuk pengamanat maupun komisioner. Alasan masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Bagi pengamanat, barang lebih cepat dikenal konsumen, memperluas pasar, dapat mengendalikan harga dan syarat penjualan, serta terjaminnya barang saat dikembalikan. Bagi komisioner, jika barang titipan rusak, tidak laku, dan harga fluktuasi, komisioner tidak menanggung rugi. Modal dapat dihemat, serta pengeluaran biaya menjadi tanggungan pemilik barang sehingga lebih hemat. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Jadi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, yang pertama ada hak komisioner. Antara lain, komisioner berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan atas titipan tersebut berdasarkan perjanjian. Dan dalam batasan-batasan tertentu, biasanya kepada komisioner diberikan hak memberikan garansi terhadap kualitas barang yang dijual. Selanjutnya, kewajiban komisioner antara lain: pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat. Yang kedua, mengelola secara terpisah, baik dari segi fisik maupun administratif, terhadap barang milik pengamanat atau konsinyur, dan membuat laporan secara periodik
tentang barang-barang yang diterima, yang berhasil dijual, dan barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu keuntungan dan kerugian penjualan konsinyasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungan penjualan konsinyasi. Pertama, keuntungan bagi pengamanat atau konsignor antara lain memperluas pasar karena barang dititipkan di toko yang telah memiliki pelanggan. Menghemat tenaga karena penjualan barang ke konsumen dilakukan oleh komisioner. Yang ketiga, kualitas produk dapat dikelola dengan fokus yang lebih baik. Dan yang keempat, jika memakai SPG, pengenalan produk lebih intens ke calon pembeli. Selanjutnya, keuntungan bagi komisioner atau konsigni antara lain, jika barang konsinyasi terjual, maka mendapatkan untung. Yang kedua, menekan resiko, karena barang akan dikirim kembali jika tidak laku. Yang ketiga, lebih hemat biaya penjualan. Dan yang keempat, produk lebih banyak varian untuk dipajang. Selanjutnya kita bahas tentang kerugian penjualan konsinyasi. Pertama, kerugian bagi pengamanat atau konsignor, yaitu jika salah sasaran dalam memilih penerima amanat, memerlukan waktu lama agar barang terjual atau bahkan tidak laku. Yang kedua, jika tidak menyediakan SPG, bisa jadi penerima amanat kurang mempromosikan produk yang dititipkan. Dan yang ketiga, agar laba dapat terrealisasi, memerlukan waktu agar penerima amanat mampu menjual barang titipan. Selanjutnya, kerugian bagi komisioner atau konsigni adalah jika barang konsinyasi mengalami kerusakan atau kehilangan saat di toko, komisioner wajib mengganti rugi sebesar nominal yang diberikan oleh konsignor. Selanjutnya, akuntansi konsinyasi. Jadi, akuntansi konsinyasi ini terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi oleh pengamanat dan akuntansi oleh komisioner. Akuntansi oleh pengamanat dan akuntansi oleh komisioner sama-sama memiliki dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Untuk dapat mengerti lebih lanjut mengenai akuntansi konsinyasi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi, pada soal ini kita diminta untuk membuat jurnal untuk pengamanat dan komisioner dengan menggunakan metode terpisah dan tidak terpisah. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Jadi bisa dilihat di sini pada transaksi yang pertama hanya di jurnal oleh pengamanat dan di jurnal barang konsinyasi pada persediaan sebesar 51.600.000. 51.600.000 ini didapat dari 60 unit dikali harga pokok barang per unit 860.000. Selanjutnya pada transaksi yang kedua juga hanya di jurnal oleh pihak pengamanat dengan barang konsinyasi pada kas sebesar 800.000. Sesuai dengan transaksi kedua yaitu PT Gloria membayar biaya angkut sebesar 800.000. Selanjutnya pada transaksi yang ketiga hanya dicatat oleh pihak komisioner dengan jurnal barang komisi pada kas sebesar 900.000. Sesuai dengan transaksi yang ketiga di soal, toko makmur menerima kiriman barang dari PT Gloria dan membayar biaya perakitan sebesar 900.000. Selanjutnya pada transaksi yang keempat juga hanya dicatat oleh pihak komisioner dengan jurnal kas pada barang komisi sebesar 72.600.000. Ini bisa dilihat di soal. 72.600.000 ini adalah penjualan yang didapat dari 60 unit dikali 1.210.000. Selanjutnya, pada transaksi yang kelima dicatat oleh pengamanat dan komisioner dengan jurnal untuk pengamanat diutang komisioner sebesar 64.440 dan barang konsinyasi sebesar 8.160.000 pada barang konsinyasi sebesar 72.600.000 dan pihak komisioner menjurnal barang komisi 64.440.000 pada utang pengamanat 64.440.000. Dan untuk transaksi yang terakhir juga dicatat oleh pihak pengamanat dan komisioner
dengan jurnal untuk pihak pengamanat yaitu kas pada piutang komisioner sebesar 64.440.000 dan pihak komisioner menjurnal utang pengamanat pada kas sebesar 64.440.000. Untuk perhitungan yang tadi bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, ini adalah jurnal untuk pengamanat dan komisioner dengan metode tidak terpisah. Jadi bisa dilihat di sini pada transaksi pertama, pihak pengamanat maupun pihak komisioner sama-sama tidak mencatat, dan untuk transaksi yang kedua, hanya pihak pengamanat saja yang mencatat dengan jurnal biaya transport pada kas sebesar 800.000. Dan pada transaksi yang ketiga, hanya dicatat oleh pihak komisioner dengan jurnal utang pengamanat pada kas sebesar 900.000. Pada transaksi yang keempat juga hanya dicatat oleh pihak komisioner dengan jurnal kas pada penjualan sebesar 72.600.000, kas pada penjualan sebesar 72.600.000, dan HPP pada utang pengamanat 65.340.000. 65.340.000 ini didapat dari penjualan sebesar 72.600 dikurang dengan komisi sebesar 7.260. Selanjutnya pada transaksi kelima hanya dicatat oleh pihak pengamanat dengan jurnal piutang komisioner sebesar 64.440.000 dan biaya perakitan sebesar 8.160.000 pada penjualan 72.600.000 dan HPP pada persediaan sebesar 51.600.000. Dan untuk transaksi terakhir dicatat oleh pengamanat dan komisioner dengan jurnal untuk pihak pengamanat kas pada piutang komisioner sebesar 64.440.000 dan jurnal untuk pihak komisioner utang pengamanat pada kas sebesar 64.440.000. Demikianlah pembahasan materi dari saya tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Kiranya pembahasan materi dari saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton.